Messi sendirian ya? Kak Maria mana ya? Kak Maria, Kak Maria, kakak di mana sih Kak? Kak Maria. Hai Messi. Ada Kak Maria. Wah, hari ini kita jumpa lagi ya di edisi Natal kita. Wah, pasti sangat sukacita ya Messi ya. Oh, sangat sukacita Kak. Nah, kita nyanyi Natal yuk Messi yuk. Ayo, ayo, ayo. Dari Pulau dan benua terdengar selalu terus. Mendingan udah di stopin aja deh Kak. Wah, Males suaranya Kak. benar sekali juga ya. Wah Messi, kita hari ini merayakan Natal yaitu kelahiran Tuhan Yesus. Kelahiran Tuhan Yesus ini membawa pengharapan baru bagi setiap anak-anaknya. Dan biarlah kita juga dapat antusias dan sukacita ya Messi ya dalam Natal ini. Oh ya Messi, tanggal 25 Desember kita juga akan merayakan Natal melalui aplikasi Zoom. Persiapan Messi apa aja nih? Messi belum mempersiapkan apapun Kak, kan ibadahnya di rumah. Wah, kenapa gitu Messi? Walaupun ibadahnya di rumah, kita juga harus rapi, pakai baju rapi, pakai celana rapi, dan juga kita harus persiapkan ruangan ibadah kita yang seindah mungkin. Karena kan kita mau menyambut kelahiran Tuhan Yesus di rumah kita. Oh, begitu ya Kak. Iya Messi, dan juga kita harus membawa Christmas at home ini ke rumah kita masing-masing. Dan kita harus benar-benar merayakan yang namanya Natal di rumah kita bersama keluarga kita. Kita bisa berdoa bersama, memuji Tuhan bersama, dan banyak waktu yang bisa kita lakukan bersama dengan keluarga kita. Oh, kalau begitu Messi harus mempersiapkannya Kak. Ya begitu dong Messi. Oh ya Messi, kita ada ayat renungan yuk. Baca yuk Messi yuk. Ayat renungan minggu ini dari Matius 2 ayat 11. Messi baca terlebih dahulu ya. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Messi mengundang semuanya untuk membaca ayat ini bersama-sama. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Kita akan memuji Tuhan. Mari kita bersukacita ya Messi. Iya Kak, kita harus bersukacita. Selamat Natal. Bapak Saudara, kita ucapkan Merry Christmas bagi kita semua, dan saya mau bacakan satu ayat firman Tuhan dari Yesaya 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sekali lagi saya membacakan untuk kita agar kita dapat merasakan damai sukacita pada malam hari ini. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Raja damai. Apakah siap memuji Tuhan kita? Siap? Kita puji dia. Bagi
Berbeda memang suasananya. Kita berjarak, kita pakai masker, but Jesus tetap lahir dalam hati kita, men. Dia tidak pernah berubah, dia selalu ada setiap hari. Kita nyanyikan pujian ini, ada yang berbeda. Christmas, tak salah ku berhenti karena kini ku tak sendiri. This Christmas berbagi cinta bersama dan habiskan waktu bersama. And this Christmas will be a very special Christmas for me. And this Christmas will be very special Christmas for me. Bersama denganku, bersama denganku dalam suasana berbeda. This Christmas malam yang terindah tak mungkin akan tergantikan. This Christmas berbagi cinta bersama dan habiskan waktu bersama. And this Christmas will be a very special Christmas for me. And this Christmas will be a very special Christmas for me.
Haleluya GKI Padang. Kita bersyukur ya di masa pandemi ini kita tetap dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Sama seperti ada 3 anak sekolah minggu yang akan menyaksikan pengalaman mereka bersama dengan Tuhan selama masa pandemi ini. Saya percaya kesaksian mereka akan memberkati kita semua. Selamat menyaksikan. Hai semuanya, kita tahu ya, di masa pandemi ini kita diarahkan untuk di rumah saja, baik belajar ataupun ibadah. Kami pun anak sekolah minggu melakukan ibadah secara online di rumah kami masing-masing. Saya selalu setia dan tidak pernah absen ketika ibadah. Sebelum beribadah, saya mempersiapkan diri seperti mandi dan memakai pakaian yang seperti saya pakai di gereja. Saya pun menyiapkan catatan dan Alkitab. Dan saya pun beribadah tepat waktu jam 8 pagi. Saya pun mengikuti instruksi-instruksi ibadah dengan baik. Seperti bangkit berdiri, memuji Tuhan, dan membaca ayat Alkitab, dan lain-lain. Saya beribadah online dengan sungguh-sungguh. Karena saya tahu Tuhan ada di rumah saya. Di masa pandemi ini, saya belajar untuk menghargai Tuhan dan ibadah yang ada walaupun secara online. Kami sebagai anak sekolah minggu bersyukur dapat tetap bertumbuh di dalam Tuhan. Haleluya semuanya, pada kesempatan saat ini saya mau menceritakan pengalaman saya selama pandemi khususnya waktu belajar online. Di rumah saya ada abang dan adik saya yang ikut dalam belajar online. Namun, HP yang kami gunakan hanya ada satu. Saya merasa kesulitan karena harus berebutan dengan abang dan adik saya. Saya diarahkan oleh orang tua saya untuk bisa mengatur waktu belajar online dan tidak berebutan dengan abang dan adik saya. Puji Tuhannya, dalam kondisi yang seperti ini, saya masih bisa belajar dengan baik dan mendapatkan nilai yang sangat bagus. Saya berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memberkati pekerjaan kedua orang tua saya agar dapat membeli handphone untuk saya belajar. Puji Tuhan, bulan depannya orang tua saya dapat membelikan saya handphone. Dan saya sekarang dapat belajar online dengan baik. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan karena telah memberkati pekerjaan orang tua saya dan memberkati kami sekeluarga. Hai semuanya, apa kabar? Baik kan? Feli bersyukur selama pandemi ini disertai Tuhan. Pada bulan September lalu, Feli mengalami sakit pecah usus buntu. Awalnya Feli hanya merasakan sakit perut dan diare selama 1 minggu. Feli juga ke klinik dan diberikan obat. Tapi sakitnya tidak sembuh. Akhirnya Feli dan orang tua ke rumah sakit. Ternyata Feli mengalami pecah usus buntu. Keesokan harinya Feli dioperasi. Puji Tuhan, operasinya berjalan lancar. Semuanya karena penyertaan Tuhan dan doa dari keluarga. Sekarang ini Feli sudah sembuh dan karena mukjizat Tuhan, Feli lebih cepat pulih. Semuanya ini mengajarkan Feli untuk bersandar kepada Tuhan. Nah, inilah kesaksian dari 3 orang anak sekolah minggu yang mengalami Tuhan di masa pandemi ini. Ada yang sungguh-sungguh ibadah online, tidak pernah absen. Ada juga yang beriman untuk mempunyai handphone agar dapat belajar online lebih baik lagi. Ada juga yang mengalami mujizat sembuh dari sakit. Kita bersyukur itu semua karena perbuatan Tuhan. Biarlah kita setiap generasi dapat bersama-sama bertumbuh, melakukan firman Tuhan, agar setiap keluarga kita dapat menjadi orang-orang yang mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sudah diberkati, mari kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Saya undang Bapak Ibu Saudara, mari kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami bersyukur Tuhan.
kehadiran-Mu Tuhan membawa damai dalam hidup kami. Ini sembah kami hanya bagi-Mu Raja di atas segalanya.
pujian dan penyembahan kami kepadamu. Kami sangat bersyukur Tuhan hadir bersama dengan kami. Tuhan yang mengawali dan mengakhiri ibadah raya kami pada hari ini. Kami siap Tuhan untuk menerima berkat dari kebenaran firman Tuhan yang akan mengajari kami untuk lebih dewasa di dalam perkara-perkara rohani. Kau telah menilik hati kami dan memberikan kesempatan kepada kami untuk layak sebagai pemuji dan penyembah. Saat ini Tuhan, kami telah siap untuk mendengarkan apa yang Kau perintahkan, apa yang Engkau sampaikan dalam firman. Semua kami telah siap untuk menerima firman Tuhan, dan masing-masing berkat-berkat Tuhan sudah disiapkan bagi kami semua. Tidak ada satupun yang dilewatkan begitu saja. Semuanya diberkati dan dipuaskan. Semua dapat mengalami Tuhan di hari Natal kami, baik pada waktu kami mendengarkan firman Tuhan. Tuhan yang membawa kami masuk dalam hadirat-Mu. Semakin Engkau angkat kami Tuhan, sampai kepada level yang lebih tinggi lagi, agar kami semua dapat mengalami kuasa-Mu, mengalami kebenaran firman. Sebab karena Engkau Tuhan, kami ada pada saat ini. Kami tidak mencuri kemuliaan, tapi semua kami dapat datang oleh karena sayang kami dan kasih kami kepada-Mu Tuhan. Inilah kami, perbuatlah sebagaimana menurut-Mu baik untuk Engkau lakukan bagi kami. Terima kasih buat firman yang Engkau siapkan untuk saya sampaikan kepada umat. Apa yang Engkau katakan, yang Engkau rencanakan, yang Engkau firmankan, yang Kau perintahkan, itulah yang keluar dari mulut hamba-Mu ini. Engkau menyertai sampai selesai. Darah Yesus membungkus pembalut kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Mari semua kita berkata amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Selamat hari Natal bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Apakah saudara sukacita? Luar biasa. Amin saudaraku. Ya, luar biasa sukacita kita pada hari ini. Saya sering sekali mengatakan kepada kita bahwa setiap tahun, bahkan setiap apa yang terjadi dalam hidup kita, kita adalah saksi hidup di dalamnya selain daripada Tuhan Yesus. Demikian juga apa yang kita kerjakan pada hari ini, yaitu kita datang kepada Tuhan, memberikan waktu kita untuk mengikuti ibadah raya kita, serta merayakan Natal atas kelahiran Tuhan Yesus bagi dunia ini. Kita sebagai saksi hidup atas semua itu, dan di situ kita dapat bersyukur kepada Tuhan sebanyak-banyaknya. Gak ada yang kurang, gak ada yang tertinggal, tapi semua diberkati penuh, dan semua kita diangkat Tuhan lebih naik lagi. Waktu saudara memuji dan menyembah Tuhan, saya berkata kepada Tuhan, naikkan lagi kami Tuhan ke level yang lebih tinggi.
Haleluya. Dan saya ingin sekali supaya kita dapat merasakan ibadah kita pada saat ini. Kita bukan hanya dilawat Tuhan, tapi kita bisa mengalami Tuhan pada saat ini. Supaya kita dapat, saudaraku, memberkati saudara-saudara kita, bahkan orang-orang yang ada di luar sana, supaya mereka juga mengenal siapa Tuhan Yesus dan siapa yang menciptakan mereka. Saudaraku yang kekasih, apa yang saudara pikirkan bila sudah masuk di bulan Desember? Coba saudara ingat dulu, apa ya yang saya pikirkan bila sudah masuk di bulan Desember? Ada yang berpikir soal uang, ada yang berpikir soal baju baru, ada yang berpikir soal masakan yang akan dia masak, termasuk kue, roti yang dia masak. Ada juga yang berpikir pulang kampung dan bawa oleh-oleh. Benar gak saudaraku? Setiap tahun ada di dalam benak kita pikiran yang seperti itu. Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya perbuat? Saudaraku yang kekasih, jangan lupa bangun hubungan kita dengan Tuhan. Bangun hubungan kita dengan sesama kita. Bangun. Di situ kita dapat memberikan persembahan yang layak dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Apapun yang saudara pikirkan, tapi saudara bisa membangun hubungan saudara dengan Tuhan dan sesama. Dan kita dapat mempersembahkan apa yang layak untuk kita persembahkan kepada Tuhan. Hari ini kita diberkati lewat firman Tuhan. Setiap firman Tuhan yang kita dengarkan selalu baik dan memberi buah dan memberi kehidupan, bimbingan, sukacita, damai sejahtera. Kita pulang, setiap kali kita mendengarkan firman Tuhan, bebaskan diri saudara dari ikatan. Perhambaan tidak lagi dapat memperhamba kita, karena kita adalah orang yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Saya ambil judul firman Tuhan pada hari ini, kemuliaan. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan membangun tendanya di antara kita. Dan kita telah memandang kemuliaannya, kemuliaan yang penuh kemurahan dan kebenaran. Kemuliaannya penuh dengan kebenaran, penuh dengan kasih karunia yang menyelamatkan. Bukan karena hebatnya, bukan karena siapa-siapa kita. Kemuliaan Tuhan itu menyertai hidup kita di ujung tahun seperti ini. Karena di dalam kemuliaannya ada penuh kemurahan dan kebenarannya. Pada hari Minggu kita mendengarkan firman Tuhan dari Mazmur 23 ayat 1. Bahwa Dia adalah gembala kita. Kalau Dia adalah gembala kita, kalau Dia adalah gembala agung kita, kalau Dia adalah kepala kita, selama kita mengatakan Dia adalah gembala yang baik, maka segalanya akan diberikannya kepada kita. Selama kita menjadikan Dia menjadi gembala kita. Kita lihat bagaimana Petrus ketika dia melihat ke bawah, maka dia tenggelam. Tapi ketika dia melihat kepada Tuhan Yesus, maka dia bisa berjalan di atas air. Ketika kita menjadikan Yesus menjadi gembala yang baik, Dia mencukupkan segala yang kita perlukan. Bagaimana minggu ini? Minggu yang sudah kita lewati, apakah kita menjadikan Dia menjadi gembala yang baik? Mari kita lihat saudaraku kepada firman Tuhan
dari Yohanes 1 ayat 14 ini. Tuhan Yesus datang ke dunia ini sebagai manusia biasa. Dia tidak membawa ketuhanannya. Dia tanggalkan. Dan dia datang ke muka bumi ini seperti manusia biasa. Saudaraku yang kekasih, ketika kita mendengarkan Yesus datang ke muka bumi ini sebagai manusia biasa, apa yang terbesit di dalam pikiran kita? Apa yang kita lihat di dalam pikiran kita? Apakah kita hanya melihat kepadanya, kepada penderitaannya saja, kepada penyangkalan dirinya sebagai Tuhan saja, atau kepada kemuliaannya yang ditinggalkan di sorga dan dia datang ke muka bumi ini sebagai manusia biasa. Sesungguhnya selama kita percaya kepada Tuhan Yesus, atau selama kita mengikut Tuhan, itu adalah kesukaan baginya memberikan hidupnya bagi dunia ini, menyerahkan hidupnya, dan dia dijadikan dosa, dia dijadikan kutuk, dan dia menanggalkan jubah ketuhanannya. Karena begitu besar kasihnya bagi dunia ini. Karena kasihnya, saudaraku yang kekasih, kasih yang begitu besar, kasihnya bagi dunia ini, kasihnya bagi gerejanya, kasihnya bagi mereka yang belum menerima keselamatan, itu adalah kesukaan Tuhan. Mari kita pandang oleh karena kasihnya kepada kita. Dan kita sudah tahu bahwa kasihnya, kasih yang menutupi banyak pelanggaran. Dan oleh karena kasihnya, dia merelakan dirinya dijadikan menjadi dosa dan menjadi kutuk. Karena kasihnya, pandang pada kasihnya, bukan hanya kepada sekedar apa yang sudah dia korbankan. Karena kasihnya, baik hari ini, baik waktu kita nanti bersama dengannya, tidak pernah pudar, tidak pernah mati, tapi kasihnya selama-lamanya. Oleh karena kasihnya, jikalau kita tinggal di dalam kasihnya, maka kasihnya itu hidup dan berkuasa bagi kita, yang dapat mengalahkan kesepian, yang dapat mengalahkan ego, yang dapat mengalahkan amarah, baik itu kebencian, baik dendam, karena kasihnya. Saudaraku yang kekasih, mari kita pulang dari tempat ini, kita dapat merasakan karena kasih Yesus, maka saya selamat. Dan karena kasih Yesus, saya diberikan kesempatan untuk menghirup udara ini. Dan oleh karena kasih Yesus, saya bisa membesarkan anak-anak saya. Oleh karena kasih Yesus, dipercayakan kepada saya apa tugas dalam pelayanan, begitu juga pekerjaan di dunia ini. Biarlah kasih Yesus menyelimuti hati kita mulai pada hari ini. Amin, saudaraku. Haleluya. Dan dikatakan, saudaraku, membangun tendanya di antara kita, berarti, saudaraku, Yesus ada di antara kita. Amin. Yesus memang sudah memenuhi semua dan memberikan pengorbanannya untuk mati di kayu salib. Karena harus demikian, tidak ada pilihan.
saudaraku yang kekasih, supaya kita bisa kembali kepadanya, karena Dia adalah Tuhan kita. Tetapi saudaraku yang kekasih, kita harus tahu bahwa pada hari yang ketiga Dia bangkit dan Dia hidup. Dan sekarang Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan Yesus ada di tengah-tengah kita. Yesus tidak pernah berubah. Yesus tidak pernah berubah. Yesus tidak kadang-kadang muncul, kadang-kadang tidak. Tetapi Yesus ada pada hari biasa, juga ada pada hari Natal. Dan Yesus ada dimanapun saudara dan bagaimanapun keadaan saudara. Buatlah hari Natal ini sebagaimana Yesus hidup di antara kita. Dia tidak pernah berubah. Dia tidak memandang kelahiran saudara. Dia tidak memandang siapa diri saudara. Tetapi Dia ada di tengah kita. Genapkanlah firman Tuhan. Bagi satu orang pun ada Yesus. Apalagi ada berkumpul 2-3 orang, otomatis Yesus ada di tengah-tengah mereka. Genapkanlah firman Tuhan ini. Amin saudaraku. Genapkan. Waktu kita tinggal sedikit untuk meninggalkan tahun ini. Namun saudaraku yang kekasih, yang sedikit itu pun bisa kita menumbuhkan benih yang diberikan Tuhan, supaya di tahun yang akan datang benih itu bertumbuh, yang menjadi penuai-penuainya adalah saudara dan saya. Haleluya. Mari kita lihat saudaraku, Ibrani 1 ayat 3. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Oh, haleluya. Dia adalah cermin. Dia adalah cahaya. Dia adalah terang. Masih banyak di antara kita takut kepada kegelapan, karena nggak dapat kita melihat. Bahkan meraba pun nggak dapat kita lakukan pada saat ada kegelapan. Amin saudaraku. Bayangkan kalau ada kegelapan di dalam hati kita. Kira-kira apa yang keluar dari kegelapan itu? Misalnya saudaraku, kalau ada wadah kita dan penuh dengan kekotoran, penuh dengan sampah, tidak perlu saudara buka, otomatis saudaraku, orang bisa mencium baunya. Amin saudaraku. Tidak perlu kita bongkar isi hati yang penuh dengan kegelapan. Orang-orang di sekitar kita, saudara-saudara seiman kita yang penuh dengan roh, dapat merasakan engkau dalam kegelapan, saya dalam kegelapan. Amin saudaraku. Saudaraku yang kekasih, kita melihat saudaraku, dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Allah Bapa, Allah yang maha besar, Allah Bapa, Allah yang paling tertinggi. Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Maka dia dapat menyinari dunia ini. Apalagi kita sendiri saudaraku. Kita sendiri istilahnya kecil bagi Tuhan. Istilahnya katakanlah gak masuk hitungan. Artinya bukan gak masuk hitungan dibuang. Bukan saudaraku yang kekasih. Amin. Walaupun ada penerangan di dunia ini, tapi kita perlu penerangan dari atas, dari tempat yang maha tinggi, yaitu Yesus. Amin saudaraku. Di dalam rumah kita ada ruang-ruang.
kamar tidur kita. Nggak mungkin saudaraku kita buat cahaya yang terang. Tapi di ruang belajar, di ruang tamu, di ruang makan itu perlu sekali saudaraku cahaya yang terang. Saudaraku yang kekasih, bila secara fisik pun kita mengerti menempatkan lampu terang di ruang-ruang rumah kita, saudaraku yang kekasih, memang terang Tuhan menyinari bumi ini. Tetapi saudaraku yang kekasih, ada yang perlu terang Tuhan, dan ada yang perlu cahaya Tuhan. Ada yang perlu, ada orang yang perlu diterangi seterang-terangnya. Karena saudaraku ada kegelapan di sekitarnya. Walaupun terang itu menyinari seluruh dunia ini, tapi ada anak, ada orang-orang yang dicintai, ada orang-orang yang mengasihi Tuhan, dan dia perlu terang Tuhan pada saat itu. Mengerti saudara? Kalau dalam hal fisik pun kita bisa saudara menempatkan lampu terang di ruang-ruang rumah kita. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ada yang seperti itu. Sekalipun dunia ini sudah diterangi Tuhan dan rohnya ada di dunia ini saudaraku, tetapi firman-Nya untuk kita lakukan seluruhnya. Siapa yang perlu diterangi, dia akan datang untuk mencari cahaya itu. Amin saudaraku. Siapa yang perlu disinari, dia akan datang mencari cahaya yang dapat menyinarinya. Karena dia perlu cahaya yang lebih terang, bukan untuk seluruhnya saja. Amin saudaraku, haleluya. Nah saudaraku yang kekasih, seringkali orang hanya melihat Yesus itu dari segi kelahirannya saja. Dia lahir sebagai bayi, padahal dia sudah bersama dengan Allah Bapa di tempat yang paling tinggi. Amin saudaraku. Natal bagi kita bukan hanya bulan 12 saja. Mari lebih buka lagi hati kita di hari Natal ini, supaya kita menjadi orang Kristen yang sejati. Bukan hanya bertumbuh di hari Natal, bukan hanya berubah di hari Natal, tapi kita bertumbuh oleh karena Tuhan memberikan perubahan hidup dalam kehidupan kita. Amin saudaraku, haleluya. Dia sudah naik ke surga dan dia duduk bersama dengan Allah Bapa semenjak awal dari segala kejadian. Ia telah datang untuk menebus kita. Jadi kita dapat menaruh harapan kepadanya. Taruhlah harapan kita kepadanya. Apapun yang terbesit di dalam pikiran kita, mulailah harapan kita bukan kepada apa yang terbesit di dalam pikiran kita, tapi mulailah taruh harapan kita kepada Dia. Karena pandangan kita kepada Yesus bukan hanya sebagai bayi yang lahir, tapi Dia adalah Tuhan yang sekarang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan Dialah yang menyinari hidup kita baik di penghujung tahun ini. Haleluya saudaraku, amin. Mari kita lihat kabar kesukaan yang besar dari Lukas 2 ayat 10 sampai 11. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Saudaraku,
malaikat Tuhan mengumumkan kepada para gembala dan kepada para seluruh manusia yang ada di bumi ini, kabar yang belum pernah dikabarkan, bahwa hari ini adalah Tuhan lahir sebagai juru selamat bagi dunia ini, sebagai raja damai bagi dunia ini. Saudaraku, yang kita sembah adalah Yesus, yang kita puja adalah Yesus. Jangan hanya pada hari Natal saja muncul iman kita, muncul kerohanian kita. Justru pada waktu bulan 12 seperti ini, yang ada bagi kita Yesus yang kita tinggikan, Yesus yang kita agungkan, dan kita tingkatkan pujian penyembahan kita kepadanya. Amin, saudaraku. Carilah Tuhan di hari Natal ini. Amin. Usahakanlah berdamai dengan siapapun, karena Yesus sudah berdamai dengan kita. Amin, saudaraku. Dia tidak mencari perselisihan, dia tidak mencari permusuhan dengan manusia, karena dia yang menciptakan kita. Apakah saudara pada saat ini belum berdamai dengan suami saudara, dengan istri saudara, dengan anak-anak saudara, dengan siapapun saudaraku yang kekasih? Karena kita ingin pulang dari tempat ini, pandangan kita tentang Tuhan Yesus berubah. Kita tidak hanya memandang dalam pengorbanannya saja, dan kita tidak membuat Tuhan Yesus atau melihat Tuhan Yesus sebagai bayi saja, tapi lebih daripada itu diberitahukan kepada kita pada saat ini. Bahkan dengan keadaan pun kita harus berdamai. Kalau dengan keadaan pun kita tidak bisa berdamai, maka kemana-mana pun saudaraku, keadaan yang sukar itu akan kita bawa, dan kita akan menularkan ketidakbahagiaan kepada orang-orang di sekitar kita. Karena firman Tuhan berkata, ucapanmu berkuasa. Dari mana kita saudaraku dicobai? Itu dari perkataan kita, saudaraku. Haleluya, saudaraku. Amin. Nah, puji Tuhan, saudaraku, inilah kabar yang disampaikan, yang dikabarkan oleh malaikat itu. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Apa arti kelahiran Tuhan Yesus bagi saudara di hari Natal ini? Amin. Apakah uang, baju baru, masakan, pulang kampung, oleh-oleh? Apakah kekurangan? Apakah pada hari Natal saja kita berbaju mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki baik, bagus, layak? Itukah Natal bagi saudara sebagai orang Kristen? Saudaraku yang kekasih, di hari Natal seperti ini, sebagaimana saudaraku para gembala, sebagaimana saudaraku orang Majus, mereka datang, mereka mencari. Saudaraku yang kekasih, orang-orang Majus, mereka datang bukan mencari tempat kelahiran Tuhan Yesus, tetapi mereka mencari Tuhan Yesus, bayi yang mungil, di mana pada hari ini lahir Tuhan Yesus di kota Daud. Maka mereka membawa korban persembahan mereka untuk mereka persembahkan, karena yang lahir itu layak untuk menerima korban persembahan mereka. Jadi apa saudaraku yang keluar dari hidup kita ini, yang keluar dari mulut kita, yang keluar dari pikiran kita, yaitu puji
Saudaraku yang kekasih, pandang Yesus. Dia di tempat yang paling tinggi bersama dengan Allah Bapa. Namun saudaraku yang kekasih, Dia memberikan rohnya kepada kita untuk menghiburkan hati kita dikala bagaimanapun saudaraku keadaan kita. Amin saudaraku. Jangan kita melihat pada tempat kelahiran Tuhan Yesus. Amin saudaraku. Mari lihat kepada Yesus lahir sebagai Raja bagi dunia ini. Sebagaimana orang Majus. Saudaraku, di hari Natal seperti ini, mari kita seperti orang Majus. Tanya kepada Tuhan, apa Tuhan yang bisa saya berikan? Persembahan apa Tuhan yang dapat saya persembahkan? Amin. Saudara bisa berkata-kata dengan Tuhan Yesus karena Dia ada di antara kita. Haleluya saudaraku. Justru di hari Natal seperti ini, pengorbanan kita harus semakin besar. Pemberian kita semua harus semakin lebar. Coba tanya diri saudara. Apakah saudara sama dengan bulan 12 tahun yang lalu? Atau bulan 2 tahun yang lalu? Menganggap atau memandang Yesus sebagai bayi yang lahir ke muka bumi ini. Dan kita hanya beriman, berdoa pada waktu bulan 12 saja. Jangan buat diri saudara terlambat, walaupun dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Ada amin saudaraku. Mari yang terakhir saudaraku, di dalam Mazmur 107 ayat 21 sampai 22, saya mau mengajak kita bersyukur dalam hal apapun. Untuk menghadapi tahun yang akan datang, kita perlu meningkatkan pengucapan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita lihat Mazmur 107 ayat 21 dan ayat 22. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Kita bersyukur kepada Tuhan karena berkat materi sepanjang tahun ini. Dia berkati kita. Kalau kita merasa kurang, Yesus kita tidak pernah kurang. Kembali cari ayat firman Tuhan yang membuat saudara bangkit. Jangan jatuh karena kelemahan yang saudara biarkan menguasai hidup saudara. Amin saudaraku. Demikian juga saudaraku, persembahkan pengucapan syukur kepada Tuhan untuk segala perbuatan baik yang sudah kita terima. Perbuatan baik sehingga kita melihat diri kita juga berbuat baik sama seperti Yesus. Seperti perbuatan baik Yesus, sehingga Dia bisa mengalahkan maut, sehingga Dia bisa menebus manusia dari dosa. Demikian juga saudara dan saya, jikalau kita melihat kepada kebaikan Tuhan, pengucapan syukur kita kepada Tuhan tidak pernah berhenti. Demikian juga di masa pandemi mulai bulan 2, saudara sehat, kita semua sehat. Amin. Saudara berdoa, saya juga berdoa. Saudara memberkati, semua kita memberkati saudaraku. Semua kita dalam perlindungan Tuhan. Dan kita saudaraku mengangkat firman Tuhan supaya Yesus menjadi perlindungan dalam hidup kita kemanapun kita pergi. Karena kita tahu ada malaikat Tuhan yang menjaga kita. Ada malaikat Tuhan dimanapun kita
saudaraku yang kekasih. Haleluya saudaraku, amin. Bersyukur kepada Tuhan atas segala pemeliharaannya kepada kita. Pada waktu kita tidur, Dia pelihara kita. Pada waktu siang hari sampai malam, waktu kita pergi ke kerja, waktu kita pulang ke rumah, kita dipeliharanya saudaraku. Amin. Jangan saudara lihat ke bawah saudara. Kalau saudara melihat ke bawah, bukan ke atas, maka saudara akan jauh dari rasa syukur kepada Tuhan. Padahal saudaraku, kita bisa saling melihat dan saling memberkati. Saya masih bisa mendoakan saudara karena saudara masih hidup. Saudara bisa mendoakan saya karena saya masih hidup. Amin saudaraku. Gak mungkinlah yang mati kita doakan saudaraku, tetapi yang hidup kita doakan. Oh Tuhan, saya bersyukur kepada Ibu Pardede, dia sehat, dia kuat. Saya bersyukur Tuhan kepadamu buat Ibu Zendate, keluarganya Irwandi juga. Amin saudaraku. Kalau mereka gak ada lagi di bumi ini, bagaimana aku mendoakan mereka? Ada amin bagi saudara yang mengerti? Yang saudara berkati, mari berikan senyum ke sebelah saudara. Mengenai pengucapan syukur kepada Tuhan, mari kita tinjau ke dalam firman Tuhan untuk mengetahui apa yang dikatakan oleh Tuhan tentang pengucapan syukur. Saudaraku yang kekasih, hidup kita sudah ada dalam firman ini. Amin saudaraku. Amin. Dan firman Tuhan ini sudah kita lakukan, namun belum sempurna. Tapi firman yang kita kerjakan itu sempurna adanya. Jadi kita bisa saudaraku belajar terus pada firman Tuhan. Firman Tuhan, apa yang bisa saya kutip dari ayat firman Tuhan ini? Sesuai dengan pengucapan syukur oleh karena yang sedang saya rasakan ini. Sekalipun mungkin pada saat ini saudaraku, masih banyak doa saudara belum dijawab Tuhan. Tapi Tuhan mengatakan, ku berikan kesempatan bagimu, cari ayat firman Tuhan. Mulai dari Kejadian sampai Wahyu. Dan kalau saudara baca Wahyu saudaraku, saudara semakin kuat dalam Tuhan. Amin saudaraku. Karena hanya Dia yang bisa menyelamatkan saudara pada saat nanti saudaraku terjadi pada akhir daripada akhir zaman itu. Haleluya. Inilah saudaraku Natal bagi kita pada tahun ini. Amin saudaraku. Mari saudaraku yang kekasih, kita bangkit berdiri. Mari kita memberikan korban pengucapan syukur kepada Tuhan dan memberitakan segala perbuatannya. Dan inilah yang kita lakukan. Amin. Beri syukur kepada Tuhan oleh karena perbuatannya. Amin saudaraku, haleluya. Berikan saudaraku yang kekasih dan beritakan saudaraku sampai ke ujung dunia bagaimana Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan hidup yang diperlukan oleh semua manusia. Amin, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari sejenak berdiam diri. Lakukan apa yang mau Tuhan setelah saudara mendengarkan firman Tuhan. Mari sejenak kita berbahasa Roh Kudus kalau saudara sudah mendapatkan apa maunya Tuhan dari hidup saudara setelah saudara mendengarkan firman Tuhan ini. Haleluya. Kurama sandaya dan pasti naikkan syukur padamu Tuhan. Allah yang ajaib, Allah yang gagah perkasa.
pertumbuhan rohani kami Tuhan. Kerinduan kami Tuhan bukan hanya terjadi pada bulan Desember saja. Yesus sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia dari tempat yang maha tinggi menyinari kami, memberikan terang bagi kami. Dialah terang bagi dunia ini, keselamatan bagi dunia ini. Dia pasti datang menjemput gerejanya, dan kami akan berjumpa bersama dengan Tuhan, dan Dia akan mengangkat kami. Terpujilah Engkau Tuhan, di hari Natal pada hari ini Kau telah mengubah pandangan kami. Kau telah masuk dalam hidup kami. Kau telah mengubah cara berpikir kami. Kau telah mengambil alih seluruh hidup kami. Oh haleluya. Irabakurabasan dadadadadabasi kamarabakurabasan. Kami serahkan padamu Tuhan, dan kami menjadikan Engkau dalam hidup kami adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kaulah campur tangan dalam segala urusan kami, baik di dalam rencana kami, baik di dalam masa depan kami Tuhan. Lewat pujian kami dapat mengeluarkan isi hati kami. Ini janji kami padamu Tuhan. Sepanjang kami suci dan kudus, kami akan melihat jalan, kami akan melihat kerajaan. Oh Rabaku Rabasada dadadadadabasi. Inilah persembahan kami Tuhan. Kami bawa hidup kami seluruhnya Tuhan, kami bawa padamu. Dan mulai kami sadari Yesus Tuhan kami yang telah mengubah hidup kami, dan yang telah membawa kami pada hari ini, esok hari, sampai nanti pada tanggal 31, dan sampai kepada tahun 2021. Tuhan yang mengangkat kami, Tuhan yang membawa kami, yang menyeberangkan kami ke tahun 2021. Oh haleluya, berikan kemuliaan yang lebih banyak kepada Tuhan. Oh
Dan itulah yang kami jalani sepanjang minggu ini. Semua kami Tuhan dalam sukacita di hari Natal ini. Baik itu anak-anak, baik juga ministry, baik juga pelayan asari yang melayani pujian dan penyembahan. Begitu juga yang melayani mempersiapkan ruangan. Saya tidak dapat menyebut satu persatu, namun engkau mengenal, namun engkau melihat, namun engkau merasakan. Tuhan, engkau letakkanlah tanganmu di atas mereka. Berkati hidup mereka Tuhan. Jadikan seperti mau hidup mereka Tuhan. Kembalikan dan mereka menjadi kuat. Mereka menjadi kuat karena mereka dalam Tuhan. Baik pada waktu melayani, baik setelah melayani. Kami akan pulang bersama-sama denganmu Tuhan. Tuhan yang melindungi kami, yang mengasihi kami. Tuhan yang membawa kami tiba di rumah kami masing-masing. Pulanglah saudara dengan damai sejahtera. Sambut setiap hari firman-Nya. Jangan tinggalkan persekutuan saudara. Bangun hubungan saudara dengan Tuhan. Bangun hubungan saudara dengan keluarga saudara, gereja, dengan siapapun. Bangun hubungan saudara supaya kita tahu kesukaan Tuhan bagi kita, baik pada waktu kita membangun hubungan dengan siapapun. Mari bukakan genggaman saudara. Mulailah saudara memberi, melepaskan berkat. Mulailah saudara mencari siapa yang akan saudara berkati, siapa yang akan saudara doakan. Benih sudah diberikan Tuhan kepada kita. Benih itu adalah roh. Dan jikalau kita menaburkan di ujung tahun ini, saudara akan menuai dengan limpahnya pada tahun yang akan datang. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Darah-Mu membungkus dan membaling kami. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, maut kematian, baik kuasa kegelapan, celaka tabrakan, dalam nama Tuhan Yesus keluar pasta beribu. Tinggalkan perjalanan kami dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan tidak mau membuka genggamannya untuk memberkati orang-orang di sekitarnya. Keluar pasta beribu. Tinggalkan genggaman kami dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Tuhan Yesus. Terima kasih, haleluya. Amin. Selamat hari Natal.